Unit kompetensi mengidentifikasi bahan atau komoditas curai, komoditas buah, sayur, dan hasil ternak ini merupakan unit kompetensi inti mencakup pengetahuan dan keterampilan awal untuk mengenal, menentukan, dan membedakan berbagai jenis komoditas atau bahan hasil pertanian tersebut. Pada unit kompetensi ini, kompetensi siswa mencakup kemampuan mengidentifikasi sifat fisis morfologis, menentukan sifat mekanis kinestetis, dan menentukan sifat lain dari komoditas curai, buah, sayur, serta komoditas hasil ternak. Kriteria unjuk kerja siswa dimulai dari kemampuan melakukan pengamatan dan pengukuran terhadap komoditas hasil pertanian menggunakan peralatan terkait sifat-sifat tersebut, kemampuan mencatat data dan mengolah hasil analisa, kemampuan membuat penilaian mutu komoditas yang diukurnya dikaitkan dengan standar komoditas pada standar nasional Indonesia. Selain untuk menilai mutu dan menetapkan mutu komoditas tersebut, pemahaman siswa tentang sifat-sifat komoditas ini sangat penting dikuasai untuk menentukan cara-cara penanganan komoditas yang baik dalam rangka mempertahankan mutunya sebelum dikonsumsi atau dilakukan pengolahan lebih lanjut. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha untuk memperoleh produk akhir sesuai dengan mutu yang diharapkan. Pada unit kompetensi mengidentifikasi komoditas curai, pengukuran yang dilakukan meliputi pengamatan visual, menimbang, mengukur dimensi, mengukur volume, dan mengukur kerapatan atau densitas. Kegiatan ini dilakukan pada proses atau kegiatan awal produksi suatu usaha agroindustri, khususnya terkait dengan penerimaan dan penanganan bahan baku curai yang baru tiba di pabrik. Karena jenis industri dan ragam bahan cukup banyak, maka unit ini merupakan unit generik yang dapat digunakan untuk masing-masing jenis bahan sepanjang tersedia prosedur bakunya atau standar operasional prosedur seperti yang berupa biji-bijian, bubuk, getah, dan nira. Pada unit kompetensi mengidentifikasi komoditas buah dan sayur, pengukuran yang dilakukan meliputi pengamatan visual, menimbang, mengukur dimensi, mengukur kerapatan atau densitas, mengukur tingkat kekerasan, mengukur kadar gula, mengukur laju respirasi, dan menghitung edible portion. Pengukuran ini sangat penting dilakukan pada proses penerimaan dan penanganan bahan baku di pabrik yang tergolong industri sayuran segar seperti sayuran buah, sayuran daun, sayuran pucuk, sayuran umbi dan sayuran batang,
serta berbagai komoditas buah-buahan seperti buah tropis, buah subtropis, buah klimaterik, dan non-klimaterik dalam rangka menentukan kualitas atau mutu bahan baku terkait dengan usaha mencapai mutu produk akhir yang standar. Pada unit kompetensi mengidentifikasi bahan atau komoditas hasil ternak, pengukuran yang dilakukan meliputi pengamatan visual, pengamatan organoleptik, menimbang, mengukur dimensi, mengukur volume, densitas, fotometer, pH, kekerasan, dan tingkat kesegaran. Pengukuran dilakukan pada proses penerimaan dan penanganan bahan baku yang tergolong komoditas hasil ternak seperti susu, telur, dan daging.
Kegiatan praktikum mengidentifikasi komoditas hasil pertanian ini diakhiri dengan kegiatan sanitasi, evaluasi, dan refleksi. Dalam kegiatan sanitasi, siswa dilatih untuk bertanggung jawab terhadap kebersihan dan perawatan peralatan, kedisiplinan mengembalikan peralatan pada tempatnya, kebersihan area kerja dan ruangan, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup melalui penanganan sampah yang mereka hasilkan. Sedangkan pada kegiatan evaluasi dan refleksi, siswa diarahkan untuk mengaitkan pemahaman yang mereka peroleh dengan kenyataan di dunia industri secara kontekstual, serta menanamkan nilai-nilai afektif yang baik untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah selesai mendemonstrasikan identifikasi komoditas hasil pertanian. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama kita mulai dari susu. Siapa yang maju di depan? Saya, Bu. Boleh, silakan. Teman-teman, hasil dari identifikasi susu kali ini ada dua parameter yang berbeda. Yang pertama itu BJ dan yang kedua TS. Kesimpulannya, dari kedua kode sampel tersebut, susu yang memenuhi syarat yaitu 002. Baik, berdasarkan paparan yang sudah disampaikan oleh Ayu, kira-kira ada yang bertanya, menyanggah atau menambahkan? Cuk? Izin bertanya. Ya. Ya, silakan. Itu dari kedua sampel tersebut, kenapa sampel yang 001 BJ-nya lebih rendah daripada yang 002? Mohon dijelaskan. Baik, ada yang bisa bantu jawab? Selain Ayu? Hafid. Silakan. Kenapa? Menurut pendapat saya, Ah. kenapa BJ sampel susu 001 lebih rendah daripada sampel susu 002? Diindikasikan bahwa mungkin terjadi pengenceran dengan bahan cair yang BJ-nya lebih rendah daripada susu. Tepuk tangan buat Ayu. Pesan moral yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah kita harus selalu bersikap Jujur. Pemalsuan apapun, entah itu komoditas, entah itu susu atau apa, ya, itu akan selalu terdeteksi oleh yang namanya analisa secara objektif. Demikian, terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.